Selamat datang di rumah keluarga Mentang. Saat ini saya ingin menerangkan dekorasi Natal di rumah kami dan apa maknanya. Kita mulai dari pohon Natalnya. Nih di belakang saya. Tahun ini kami temanya White Christmas. Jadi pohon Natalnya warna putih dan hiasan-hiasannya mayoritas juga berwarna putih. Ada kupu-kupu warna putih. Kupu-kupu ini lambang perubahan. Kupu-kupu kan bermetamorfosis dari ulat jadi kupu-kupu yang indah. Sama hidup kita juga bermetamorfosis karena kedatangan Tuhan, kita diselamatkan, kita ditebus, jadi indah hidup kita. Ada ini slingernya, mana slinger? Slingernya warna putih, tinselnya warna putih, ada snowflakes, ada kembang-kembang. Favorit saya yang ini, mana ya tadi ya, joy. Nah, joy. Karena Natal adalah sukacita bagi dunia. Karena Tuhan datang. Ini hiasan-hiasannya semua. Kami menyebutnya hiasan-hiasan ini perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang buat indah, dan seperti itulah yang kami rasakan. Kami ini berharga di mata Tuhan, jadi perhiasan. Dari nggak berharga jadi perhiasan. Kenapa kami pilih tema White Christmas? Kalau Natal itu rata-rata warnanya hijau, tapi di negara-negara 4 musim saat Natal turun salju, sehingga pohon yang hijau itu dipenuhi salju jadi warna putih. Itulah tema White Christmas. Karena di Indonesia tidak turun salju, adalah penjual-penjual pohon Natal yang menjual pohon Natal berwarna putih supaya suasana Natal di negara 4 musim bisa dirasakan, bisa dibawa ke negara yang tidak punya 4 musim. Dan kami mengasosiasikan itu seperti Allah yang membawa suasana surga ke bumi. Saat Allah turun ke bumi, dia bawa damai, dia bawa sukacita, dia menaburkan kasih, kebenaran. Jadi supaya manusia yang hidup di bumi bisa merasakan nyamannya hidup di surga, betapa enaknya surga itu. Jadi seperti itu maknanya. Lalu hal kedua dari pohon Natal ini yang kami mau angkat adalah saat proses pemasangan pohon Natal ini. Jadi kan pohon Natal disimpan di gudang ya. Kami simpan itu dalam plastik, dalam kardus. Tapi saat kami mau keluarkan, kami kaget karena ternyata sudah bau, sudah berdebu, kotor, dan banyak kotoran kecoa dan tikus. Bau banget. Udah kami mau buang. Kayak udah gak layak. Aduh, ini udah kotor sekali. Ini sumber penyakit. Udahlah buang aja. Tapi anak-anak saya begitu semangat. Mereka pengen bersihin. Bisa, kita coba bersihin dulu, siapa tahu bisa. Gimana Safe bersihinnya waktu itu? Jadi aku sama bapak sama adik-adik rendam pohon Natalnya di bak, terus kita gosok daun-daunnya ini tadi agak coklat, tapi sekarang udah putih karena kita gosok ininya juga pakai sabun, ininya juga kuat, jadi nggak copot-copot. Terus kita rendam 2 kali, habis itu kita keringin. Prosesnya 2 hari. Ya, jadi proses pembersihannya nggak gampang, tapi akhirnya berhasil. Kami mengasosiasikan ini dengan proses pembersihan, penyucian yang Tuhan Yesus lakukan. Tujuan Tuhan datang ke dunia kan untuk menyelamatkan kita yang dari kotor, tidak ada nilainya, seperti pohon Natal ini waktu dikeluarin dari gudang, udah layak dibuang aja, nggak ada gunanya. Tapi ternyata saat dibersihkan, jadi bagus lagi. Dan saat Tuhan sudah mati buat kita, nebus hidup kita, kita jadi berharga, jadi bernilai lagi. Nah, ini pohon Natal ya. Kedua, kami ada hiasan ini nih di rumah kami, posternya hiasannya sederhana sih, hanya gambar. Ini gambar Safe Gavin waktu mereka kelas 1 atau Gavin PK, masih nggak terlalu bagus mewarnainya, masih belajar mewarnai, tapi ini masih saya simpan karena buat saya ini berharga.
waktu mereka belum bisa belum bisa banyak melakukan mewarnai dengan mahir, saya simpan, saya laminating. Buat saya ini kenang-kenangan. Ini bisa kalau kita tadinya ini ada banyak nih. Saya kadang bikin jadi hiasan pohon Natal kayak gitu. Jadi ada nilainya. Jadi bisa lebih di-upgrade gitu nilainya. Dan buat kami ini sama seperti talenta yang Tuhan kasih. Tuhan kasih talenta kita mungkin kecil dari anak-anak kita, cuma suka nyanyi, suka joget mulu. Saat dikembangkan, dipakai untuk hal yang baik, apalagi memuliakan nama Tuhan, jadi semakin bernilai. Dan isi poster ini adalah rangkuman dari apa yang kami rasakan tentang tahun ini. Kami merangkumnya dalam satu frase, yaitu Ebenezer. Ini kami ambil dari 1 Samuel 7 ayat 12. Ini perkataan Samuel yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itulah yang kami rasakan, bahwa sampai pandemi sejauh ini, setahun ini kita merasakan pandemi, Tuhan masih tolong kita. Kita semua pasti punya pengalaman iman sepanjang tahun ini, betapa pertolongan Tuhan yang besar buat setiap kita. Tuhan tolong kita secara ekonomi, meskipun penghasilan berkurang, bahkan ada yang gak punya penghasilan sama sekali, tapi Tuhan pelihara. Makanan selalu ada, puji Tuhan. Sempat gak bisa ibadah, akhirnya kita bisa ibadah lagi. Kita bisa tutup tahun ibadah Natal dan tahun baru, akhirnya bergereja lagi. Anak-anak juga boleh bersekolah, puji Tuhan. Sampai di sini Tuhan menyertai. Ya, demikianlah deskripsi tentang hiasan di rumah kami. Kami bersyukur kalau tahun ini kami bisa merayakan Natal dengan sehat, dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati.